Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalam ala arsyofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji berserta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sampai hari ini kita bisa bernapas dengan leluasa karena nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga salam dan salawat kepada baginda alam yakni habibana wa syafi'ina wa karimina wa walana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada kepala sekolah, yang terhormat dewan guru dan tenaga kependidikan, dan tak lupa juga anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Kerohanian hari ini kita akan membahas tentang ilmu. Bapak akan membacakan satu hadis, yakni thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Dari hadis ini sudah jelas Rasulullah tegas sekali menghukumi mencari ilmu itu adalah wajib. Tidak memandang usia, baik dia masih kecil maupun dia sudah dewasa bahkan sudah lanjut usia. Selagi dia masih bernafas, kita tetap diwajibkan selalu mencari ilmu. Ketika mencari ilmu itu wajib, dihukumi wajib, kita sebagai penuntut ilmu berarti ada yang namanya syarat atau ya bagaimana kita memperoleh ilmu itu gitu ya. Dengan bagaimana gitu. Dalam Talimut Talim dijelaskan baitnya akan Bapak bacakan. Ala la tanalu ilma illa bisitatin saumbika an majmu'iha bibayanin zakain wa insin wa stibarin wa bulgotin wa irsadin ustadin. Yang terakhir watulul zaman. Ada 6 syarat menuntut ilmu. Kalau 6 ini kita jalani atau kita patuhi dan kita ikuti, insya Allah ilmu kita akan bermanfaat dan ilmu yang kita ingin dapatkan itu tercapai. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, zakain. Zakain itu apa? Bahasa kerennya adalah intelektual atau kecerdasan. Jadi seseorang itu yang pengen atau yang ingin menuntut ilmu harus memiliki yang namanya kecerdasan. Maksud kecerdasan sini bukan berarti dia sudah pintar ya. Tetapi memiliki akal untuk berpikir ya. Contohnya orang gila. Orang gila itu tidak mungkin dia akan memahami gitu ya, suatu ilmu karena bermasalah dengan yang namanya akalnya begitu. Jadi penuntut ilmu itu harus yang memiliki zakain, kecerdasan. Yang kedua, wahirsin. Hirsin itu apa? Spirit, semangat. Nah, semangat dalam belajar. Ya. Kalau hari ini murid-murid, ya anak-anakku sekalian tidak memiliki yang namanya semangat dalam belajar, ini akan sulit untuk menerima
Ya, ilmu yang diberikan guru atau siapapun. Kalau anak-anak ya, semuanya itu bersemangat dalam mencari ilmu, insya Allah akan mudah menyerap ilmu yang disampaikan oleh guru-guru. Begitu. Jadi yang kedua itu adalah semangat. Bahasa Arabnya adalah hirsin. Gitu ya. Yang kedua, yang ketiga, wastibarin. Ya. Wastibarin itu apa? Kesabaran. Ya. Jadi kita menuntut ilmu itu harus sabar. Ya. Tidak boleh mau cepat. Ya. Gitu ya. Mau cepat bisa paham, harus yang namanya proses. Ya. Jangan sedikit-sedikit menyerah. Ya, baru sebentar belajar sudah tidak mau gitu ya, karena tidak paham, karena butuh proses gitu. Jadi harus sabar dalam menuntut ilmu. Yang keempat, bulgotin. Bulgotin itu apa? Yaitu biaya ya. Karena mencari ilmu itu tidak hanya sekedar kita mau saja, tapi kita juga harus memiliki biaya untuk mencari ilmu. Ya, baik itu dia berpergian gitu kan, pastikan dia berangkat untuk ke suatu majelis ilmu itu dia harus memiliki ya namanya biaya. Ya, hari ini minimal dia punya bensin gitu kan ya, untuk berangkat ke majelis ilmu. Contohnya kalian di sini ya, di sekolah gitu ya. Pasti ada yang namanya biaya. Nah itu ya, itu sudah menjadi syarat gitu kan ya, menuntut ilmu gitu. Bisa kalian juga tidak memiliki biaya, berarti kalian harus apa gitu kan ya, jangan sampai kalian terhenti belajar atau menuntut ilmu gara-gara biaya. Bisa kalian digantikan biaya itu dengan yang namanya ya, salah satunya misalkan ada program beasiswa atau mencari sekolah gratis gitu kan dari pemerintah atau sebagainya begituan. Itu banyak lah gitu kan ya. Jadi biaya di sini bukan berarti kita harus bayar, tapi kita harus mengusahakan gitu kan ya, dengan berbagai cara ya yang bisa menuntut kita yang mendapatkan ilmu seperti itu. Itu yang keempat, bulgotin ya. Yang kelima, irsadin ustadin, petunjuk guru. Ah ini ya, hari ini banyak sekali orang-orang yang penuntut ilmu terkadang tidak memiliki guru, hanya sekedar belajar di YouTube dan yang lain-lainnya secara online gitu. Tidak ada pengarahan dari gurunya. Ini penting sekali gitu kan ya. Harus ada yang namanya penunjuk ya atau pembimbing yang disebut yaitu guru gitu, agar kita tahu gitu kan ya, yang mana yang baik dan benar gitu. Insya Allah guru yang kalian sampaikan ini di Al-Fatmah saya yakin gitu akan mengarahkan kalian gitu mendapatkan ilmu yang benar gitu. Itu yang kelima. Yang terakhir yaitu tulul zaman ya. Tulul zaman itu apa? Ya. Waktu yang panjang ya. Karena mencari ilmu itu tidak sebentar ya. Tidak hanya sehari dua hari, setahun 2 tahun, bahkan mencari ilmu itu berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai kalian tua nanti, bahkan juga sebelum kalian ke liang lahat gitu ya. Gitu. Sebelum kalian meninggal ya tetap mencari ilmu itu harus begitu. Contoh hari ini kalian SMK, sudah berapa lama kalian bersekolah gitu kan ya. Rata-rata pasti sudah lebih dari 9 tahun gitu kan ya. Kalau kalian lulus berarti udah 12 tahun. Itu kan butuh proses, butuh waktu yang panjang gitu ya untuk mendapatkan ilmu. Tidak hanya setahun 2 tahun saja gitu kan.
mencari ilmu itu, ya. Itu 6 syarat gitu ya, kita agar dimudahkan gitu ya dalam menuntut ilmu. Gitu. Kalau 6 ini kalian ikuti, insya Allah Bapak jamin, dan itu menurut keterangan dari kitab Ta'lim Muta'alim, kalau kalian mengikuti, insya Allah ilmunya akan bermanfaat dan akan ya, apa yang kalian inginkan, ilmu kalian pasti akan didapatkan. Seperti itu ya. Mungkin itu saja dari Bapak pembahasannya tentang ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.